Thank you udah nonton. Bye-bye. Penasaran nggak sih sama workflow bikin video YouTube itu seperti apa? Well, kalian ada di video yang tepat. Di sini gue bakal bahas cara gue scripting, rekam, edit, penyimpanan data, terus upload ke YouTube. Let's go! Pertama-tama, sebelum ada video itu pasti bermulai dari ide dulu. Nah, di sini gue biasanya mulai scripting atau tulis poin-poin tentang video yang gue mau buat nanti. Scripting itu bebas sih sebenarnya, mungkin kalian suka hanya tulis bullet points atau poin yang penting-penting aja, atau mungkin kayak gue tulis semuanya yang gue ngomong sekarang. Buat gue sih itu lebih enak karena gue sejujurnya agak susah sebenarnya untuk ngomong di depan kamera gini kalau cuman pakai poin-poin kayak gitu doang. Jadinya dengan tulis semuanya gitu, itu bikin gue lebih gampang aja untuk ngehafalnya. Nah, setelah scriptingnya itu selesai, gue biasanya baca lagi dari awal sampai akhir, seakan-akan gue lagi ngomong di depan kamera kayak gini. Buat gue lakuin ini bakal bikin nanti pas rekamnya sekarang ini lebih enak aja flow-nya, karena seakan-akan kita kayak udah pernah kerjain itu. Dan juga sekalian double check aja yang kita tulis itu masuk akal atau enggak. Karena kadang kalau kita tulis itu kerasa masuk akal, tapi pas kita baca keras-keras itu bisa aja nggak make sense sama sekali. Nah, setelah script kita tuh udah perfect, semuanya udah pas, gua sih biasanya langsung masuk ke rekam atau production. Nah, sebenarnya cara gua rekam YouTube itu pernah gua bahas di video satu lagi itu. Di situ gua bahas tentang kamera, lighting, audio, props dan lain-lain gitu. Jadinya di sini gua nggak bakal bahas yang sama, tapi gua bakal bahas flow-nya aja kayak gimana. Jadi gua tuh selalu rekam mulai dari yang ngomong kayak gini, atau mungkin namanya A-roll. Buat gua paling enak selesain ininya dulu yang ngomong di depan kamera, karena itu adalah proses yang paling nggak nyaman buat diri gue sih sebenarnya. Karena balik lagi, sebelum gue mulai YouTube ini, gue tuh nggak pernah nyaman di depan kamera. Gue selalu orang yang di belakang kamera. Tapi karena udah keburu mulai nge-YouTube gini, jadi mau nggak mau gue harus belajar untuk bisa senyaman mungkin di depan kamera. Tapi jujur aja, sampai sekarang pun gue sebenarnya tetap nggak nyaman. Jadi gue pengen selesain proses ini secepat mungkin biar kerasa kelar aja gitu. Nah, setelah rekam ini selesai, gue langsung masukin ke komputer dan mulai edit. Nah, untuk edit A-roll kayak gini tuh sebenarnya gampang banget. Yang kita mau perhatiin itu, misalkan kita ada salah ngomong kayak tadi, itu kita pengen cut gitu biar aliran videonya itu lebih halus aja. Atau pas setelah kita selesai baca satu kalimat, terus kita berhenti sebentar dan baca skrip untuk kalimat selanjutnya, bla 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 bla. Terus kita mulai ngomong lagi, nah di bagian situ kita potong juga. Buat gua editing A-roll ini nggak terlalu ribet-ribet banget, paling ya 15-20 menit udah bisa selesai, kecuali kalian pengen taruh kayak efek-efek itu yang jujur aja gua nggak bisa sih taruh-taruh kayak gitu. Jadinya setelah aliran videonya dari awal sampai akhir itu udah smooth gitu ya, gua baru masuk ke B-roll. Jadi di video YouTube gini, terutama di video gadget gitu, pasti ada yang namanya B-roll, dimana kita rekam, misalkan kita lagi ngomongin sebuah produk kayak, oh ini speakernya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kita rekam speakernya itu biar jadi video tambahan gitu, biar mempercantik videonya, supaya nggak cuman muka kayak gini doang. Nah, untuk B-roll, sebenarnya sih cara gue nih agak aneh dan malah bulak-balik gitu. Tapi buat gue sih ini yang paling efektif. Jadi setelah A-roll yang selesai, yang gue udah edit itu, gue nonton ulang sambil lihat gue ngomong apa, dan habis itu gue catat B-roll apa yang gue harus bikin. Kenapa ini bulak-balik prosesnya? Kan sebenarnya kalau kita tulis skrip itu, mestinya sekalian aja kita baca lagi skripnya sambil kita perhatiin, oh B-roll apa yang kita mesti ambil nanti. Atau kalau kita mau lebih extra step lagi dan lebih profesional lagi, itu kita bisa bikin yang namanya storyboard, dimana kita gambar kayak komposisinya seperti apa, props yang kita butuhin itu apa, lensanya apa yang kita pakai, dan lain-lain kayak gitu. Tapi buat gue itu terlalu berlebihan dengan apa yang gue buat ya. Gue buat kan simple aja, makanya gue nggak lakuin itu. Dan juga kalau gue cuma baca dari skrip dan lihat B-roll apa yang mesti gue bikin, ujung-ujungnya malah banyak B-roll yang ketinggalan gitu pas gue edit. Makanya buat gue paling enak itu nonton dulu A-rollnya semua, baru gue bisa ada gambaran B-roll apa yang gue harus bikin. Gue tahu agak aneh dan extra work ya, tapi itu yang paling efektif buat gue. Nah, jadinya gue tulis semua shot list B-roll yang gue mesti rekam di buku catatan gue, dan pas gue rekam, kalau itu udah selesai, gue tinggal coret aja biar gue nggak kelupaan. Abis itu tinggal masukin lagi ke komputer dan taruh aja videonya di atas A-roll gue. Jadi kalau misalkan gue ngomong A, gue taruh B-roll A. Di sini ngomong B, gue taruh B-roll B di atas. Simple. Jadi kayak gitu flow gue ngerekam video kayak gini. Soal bikin-bikin video YouTube kayak gini,
penyimpanan data itu sangat-sangat penting. Kita tuh nggak mau yang namanya file kita tuh korup terus hilang gitu. Gua rasa sih itu mimpi buruk ya ke semua orang kreatif. Nah, untuk penyimpanan data, gue jadinya ada workflow baru, yaitu menggunakan NAS atau Network Attached Storage dari Synology. Jadi sebelum ini gue selalu menggunakan hard drive biasa aja kayak gini, yang gue yakin kalian pasti familiar. Ini kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan isinya juga bisa lumayan besar gitu. Tapi nggak se-efektif itu sih pakai ini. Pertama, gue udah punya ini banyak, kayaknya punya 4 deh, dan lumayan berserakan jadi filenya. Gue kadang nggak tahu yang file ini tuh di hard drive yang mana. Dan ini juga nggak seaman itu. Ini barang yang kita bisa bawa kemana-mana, pasti ada chance untuk jatuh dan bisa aja rusak gitu, dan file kita bisa bye-bye. Nah, jadi si NAS ini secara singkat merupakan penyimpanan seperti hard drive juga, tapi ini lebih modern aja karena terkoneksikan lewat internet secara aman, dan juga didukung sama fitur operating sendiri. Untuk model yang gue punya ini DS220 Plus, ini termasuk yang beginner sih, mereka ada lagi model yang lebih besar dan juga bisa simpen lebih banyak hard drive. Yang gue punya ini bisa isi sampai 2 hard drive dengan size yang bisa terserah mau sebesar apa sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk sekarang sih gue masing-masing ada 4 TB besarnya. Jadi kenapa mau pakai NAS? Karena ada yang namanya redundancy, di mana NAS ini bakal ngebantu kita untuk nge-backup data-datanya dengan sistem RAID. Jadi misalkan kalau ada satu hard disk yang bermasalah, karena ada redundancy dan mirroring, data-datanya bakal otomatis ke backup ke hard disk yang satunya lagi. Untuk RAID-nya sendiri kita bakal pilih pas instalasi, dan ada yang namanya SHR atau Synology Hybrid RAID. Ini sangat cocok untuk pemula, di mana sistemnya itu bakal bantu pilihin RAID yang paling cocok. Bisa juga nggak di RAID kalau kita mau dapetin full storage-nya semua, tapi ini nggak recommended karena nggak bakal ada redundancy dan data-data kita yang di dalam itu nggak bakal otomatis terbackup. Jadinya untuk kerjaan gua, di mana data-data gua maupun itu foto-foto atau video itu sangat-sangat penting ya, jangan sampai hilang. Lebih baik ada redundancy aja supaya data-data kita itu dijamin aman. Dan enaknya pakai NAS ini karena dia terkoneksikan oleh internet, jadi gadget-gadget gua itu bisa akses data-datanya di dalam tanpa mesti ada dicolok gitu. Semuanya pakai internet aja. Jadi kayak PC gua ini bisa akses, laptop gua juga bisa akses, HP gue juga bisa akses selama terkoneksi di internet yang sama. Jadinya ini bakal cocok untuk mungkin kerjaan tim ya, dimana kalian punya banyak orang dan kalian bisa simpen file-file yang semua orang butuh akses di dalam NAS. Jadi mereka bisa ambil aja gitu tanpa mesti pakai hard drive, colok lepas gitu-gitu. Kita juga akses NAS-nya ini lewat file explorer aja. Jadi kayak seakan-akan NAS-nya itu memang ada di dalam PC, padahal enggak gitu. Jadi ya itu bikin workflow gue lebih efisien aja. Jadi itulah NAS dan sistem storage baru gue sekarang, sangat-sangat membantu bikin file-file gue itu jadi lebih aman, jauh lebih aman daripada cuman pakai hard drive gini doang. Dan gue rekomen banget kalau kalian memang kerjanya itu mungkin banyak orang dan lain-lain, itu boleh banget pakai NAS. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih workflow gue dalam membuat sebuah video YouTube kayak gini. Berarti tadi ada scripting atau pre-production, dan juga ada rekam atau production, dan ada edit, cara gue edit A-roll, B-roll gitu, atau itu namanya post production. Dan kalau untuk mau upload ke YouTube-nya sih ya simple aja sih, kita tinggal export videonya. Biasanya sih gue pakai preset YouTube 4K aja, dan gue nggak ada setting-setting lagi karena menurut gue udah bagus sih hasilnya. Dan sebelum gue rekam 4K, gue selalu ekspornya di YouTube 1080p. Tinggal kasih judul yang relevan dan juga thumbnail yang sesuai dengan isi videonya. Dan ya, kayak gitulah upload video. Gue juga saranin kalau misalkan mau upload video itu mungkin sekitar 6 jam sebelum lah. Jadi kalau kalian mau upload jam 5 sore atau jam 7 malam, mungkin uploadnya jam 12 siang gitu. Jadi kalian bisa schedule videonya untuk upload sendiri nanti jam 5 sore. Dan juga itu kasih kita waktu untuk lebih revisi lagi kalau misalkan ada yang salah. Jadi ya, itulah workflow gue. Mungkin bukan yang paling profesional dan bukan paling rapi ya, tapi itu yang paling efektif buat gue sendiri. Dan siapa tahu untuk kalian-kalian yang pengen juga bikin-bikin video di YouTube kayak gini, bisa belajar sesuatu dari video ini. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye. Penasaran gak sih sama workflow bikin video YouTube itu seperti apa? Well, kalian ada di video yang tepat.